time you walk into the room, got me feeling crazy, shot my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Selamat sore semuanya. Selamat sore ibu-ibu. Perkenalkan, nama saya Kristiani Asriboka. Saya mahasiswa dari program studi D3 Keperawatan MD. Baik ibu, sebelum saya melakukan pendataannya, di sini siapa yang ketua posko di sini? Saya Ibu. Baik ibu, kalau boleh tahu ini ibu siapa? Ibu Irna. Ibu Irna. Jadi ibu, tujuan saya melakukan kegiatan ini ibu, saya akan untuk mengidentifikasi masalah kesehatan, faktor risiko penyakit, kelompok rentan, serta menentukan prioritas masalah kesehatan di pengungsian ini ibu. Baik ibu, ini ibu formulir yang saya akan data tentang ini masyarakat di pengungsian ini ibu. Baik ibu, sebelum saya melakukan pendataannya ibu, saya ini lihat dulu di sini tentang ini dia punya air, habis itu kamar WC-nya dengan ini sampah-sampahnya ibu. Bisa ibu? Bisa. Mari ikut saya. Ya ibu. Oh, bisa nih. Sudah dari ini saja ya. Ini air penampungannya kami, terus kamar WC-nya di belakang. Kalau ini kamar WC-nya. Ini kamar WC ibu. Berarti ibu ini tempat sampahnya ibu? Iya. Di sebelah sana. Ini baik ibu, tadi kan kita sudah sama-sama lihat tuh ibu. Jadi ibu dari persediaan air bersihnya itu terbatas ibu. Habis itu toiletnya juga terbatas. Ini berarti di sini kan banyak tuh ibu. Sampah-sampahnya juga tadi itu tidak teratur. Kadek. Dari ibu dari air bersih itu terbatas tadi, habis toilet terbatas, dari sampah-sampah ini yang ini berserakan di mana tadi itu ibu, itu tuh dapat meningkatkan risiko diare, penyakit kulit, dan juga penyakit saluran pernapasan. Oke, jadi baik ibu, baik ibu, sekarang saya akan melakukan pendataan di masyarakat yang ibu. Silakan. Ibu, ini mungkin di anggota keluarga ibu ada yang menderita sakit sekarang. Iya ibu, ada anak saya, dia sekarang umurnya 6 tahun. Dia itu batuk pilek sampai demam juga ibu. Sudah berapa hari? Sudah 3 hari ini. 3 hari. Baik ibu, terus ibu apa yang merasakan sekarang ibu? Saya diare ibu. Diare. Berapa ini? Sejak kapan diarenya ibu? 2 hari yang lalu ibu. 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu. Itu tuh ibu ini dalam 1 hari itu ibu biasa buang air besar itu berapa kali? Semenjak saya kena diare ibu, saya 1 hari itu bisa 6 kali ibu. 6 kali ya? Iya. 6 kali berarti diare. 1 kali. Nah, ibu apa yang ibu rasakan sekarang? Nah, kalau untuk yang paling sering saya rasakan sekarang itu sakit kepala dan juga lemas. Terus ada yang ada rasakan sekarang tuh bagaimana ada? Gatal-gatal. Gatal-gatal ya? Baik, mama-mama semua, berdasarkan hasil pendataan tadi, pengungsian ini semuanya itu tuh 356 pengungsi. Jadi yang sakit diare itu tuh sebanyak 18 orang. Habis itu 11 anak juga ada yang batuk dan demam, dan juga ada 7 lansia mengalami darah tinggi, dan juga ada yang lain itu tuh mengalami gatal-gatal. Ya ibu, jadi saya izin bertanya ibu. Kira-kira anak saya yang sakit itu, yang batuk pilek sampai 3 hari itu, kira-kira kenapa ibu? Itu tuh ibu mungkin ini karena tadi kan sudah lihat lingkungan itu ibu, sampahnya itu tuh berserakan di mana-mana. Sampah itu tidak buang di tempat sampah tuh ibu. Habis itu dengan tadi yang penyakit yang diare juga, habis itu dengan darah tinggi itu mungkin kena ini air itu tuh kan air bersihnya kan di sini kan terbatas tuh. Air bersihnya itu tuh terbatas, habis itu toiletnya juga itu tuh kan tidak mencukupi. Di sini kan warga banyak, warga kan ada 300 lebih. Habis itu toilet tadi itu hanya 1. Habis itu air bersihnya juga dari tempat tampungnya itu kan kecil, hanya 1 saja. Habis itu dengan ini kan ruangan kecil tuh, kepadatan penduduknya dalam ruangan ini
dia itu menumpuk, jadi mungkin salah satunya itu dari situ ya Ibu. Jadi baik mama dari semua tadi ini kan di sini kan banyak tuh, ada 350 mama. Jadi sini nih kelompok yang paling rentan atau kita untuk memberikan perhatian khusus kepada mereka itu ini nih ada anak-anak dan balita, ada ibu hamil, dan juga ini ada lansia, dan juga ada mereka yang disabilitas. Bagi Ibu, dari penyakit tadi yang sudah Ibu jelaskan itu, kira-kira penyakit apa yang diprioritaskan? Jadi baik Ibu, berdasarkan jumlah kasus dan faktor risiko tadi itu, prioritas masalah kesehatan di sini tuh ini diare Ibu. Kata tadi kok diare itu tuh kan 18 orang memang Ibu. Yang lain itu kan ada 11, 7 hanya diare saja yang ini 18 tadi. Dengan sanitasi dan dapat menyebarkan dengan cepat. Dan juga prioritas kedua itu tuh ada di batuk dan demam. Batuk dan demam tadi kan ada 11 orang. Jadi baik ibu-ibu, terima kasih Ibu sudah bertanya tadi Ibu. Jadi baik Ibu, di sini saya memberikan sedikit edukasi ya Ibu tentang ini pencegahan diare dan juga tentang kebersihan tadi Ibu. Jadi baik ibu-ibu, cara mencegah diare itu tuh kita tuh harus rajin mencuci tangan sebelum makan, dan juga ini sebelum makan, sesudah makan, dan juga setelah kita menggunakan toilet Ibu. Jadi kalau kita mau makan tuh kita harus cuci tangan, jangan kita pengaruh di sini ini kan banyak orang tuh. Jadi baik ini mama-mama, jangan kita karena sudah lapar, habis itu pengaruh banyak orang begini takut dia tidak kebagian, kita lupa lagi cuci tangan, kita langsung ambil kita punya ini. Jangan nih mama, kita harus cuci tangan dulu supaya jangan ini terkena diare. Habis itu ini sesudah ini kita menggunakan dari toilet tuh, sudah kita WC tuh, kita harus cuci tangan. Ada kuman tuh di situ, jangan kita cuci tangan nih. Yang berikutnya itu mama, kita tuh ini harus gunakan air bersih. Biar sedikit kita gunakan air bersih supaya tidak terjadi diare. Selanjutnya sampah itu tuh sampah-sampah tuh. Jadi baik mama ini untuk sampah-sampahnya itu tuh jangan berserakan macam tadi. Di sini kan sudah di lingkungan sini kan sudah ada sediakan ini tempat sampah tuh, ada pembuangan sampah, jadi harus buang di situ, jangan berserakan sembarang untuk diare tadi tuh apabila mengalami diare lebih dari 3 hari, habis itu demam tinggi dan sesak napas, ini segera lapor ke pos kesehatan supaya segera ditangani oleh mereka kakak perawat yang lain. Jadi mama, saya di sini juga akan merekomendasikan, nanti saya akan merekomendasikan penambahan air bersih, habis itu toilet darurat, dan juga pembersihan ini lingkungan sekitar agar bersih, agar sampah-sampahnya itu tuh dibuang pada tempatnya, tidak berserakan macam tadi. Jadi so dari sini saya menyampaikan tentang ini hasil tadi evaluasi tadi. Jadi dari hasil survei tadi itu tuh menunjukkan terdapat 18 kasus diare, 11 kasus batuk dan demam pada anak, 7 kasus darah tinggi pada lansia, dan juga ada juga yang terkena gatal-gatal. Jadi faktor utamanya itu tuh karena keterbatasan air bersih, habis itu kurangnya kamar WC tadi, dan juga ini pengaruh penumpukan sampah, dan juga sampah itu kan berserakan di mana-mana. Selanjutnya itu tuh kelompok rentannya itu tuh kelompok rentan yang perlu prioritas tadi itu kan ada ini anak-anak, balita, ibu hamil, dan juga pada lansia. Jadi mereka mama ini jangan masa bodoh kalau melihat mereka itu tuh kalau sudah sakit apa bantu. Kalau kita tahu tuh mereka yang gitu tuh kita harus bantu lebih khusus ke mereka ya mama. Dan ini prioritas kesehatan tadi itu kan ini diare tuh. Baik mama, mungkin ini hari hanya sampai di sini saja ya mama. Besok kami akan datang lagi untuk melihat kondisi di posko ini. Baik mama, mungkin ini hari hanya sampai di sini ya mama. Besok kami akan datang lagi untuk melihat lagi tentang kondisi di posko ini.
Jadi terima kasih atas waktu dan kesempatannya tadi. Mohon maaf apabila mungkin ada kata-kata yang salah tadi atau tersinggung di hati Mbak Mama Mae. Terima kasih Mama, saya pamit dulu. Iya, sama-sama. Sore. Saya masih dulu.